Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-husah lidzikri, orang tua kita, Bapak RT Ujang, Bapak RT Injang yang dirahmati Allah, selalu Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Para jamaah khususnya Bapak Rahis beserta para pengurus, semoga hadirnya panjenengan di sini khususnya sahibul hajah, semoga apa yang disedekahkan malam ini menjadi amal ibadah kelak yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yanqidun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillah walaupun mati lampu tetap istiqamah hadir di majlis. Semoga Allah luar biasa ini. Ini mati lampu semakin banyak pahalanya insyaallah. Dan kelak ini juga akan menjadi saksi. Tapi ketika mati lampu kok rame ya? Ini apa enakan mati lampu aja? Apa karena apa perasaan saja ya? Perasaan saja. Tapi ketika mati lampu, Pak E tambah jauh dengan saya. Ngumpet. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid dharain. Amin. Kita membahas tentang ayat yang ke-23, yang mana ini juga ketika mendengar utusan itu oleh raja, utusan yang dikirim oleh Nabi Isa alaihissalam 3 orang, di antaranya siapa? Sam'un. Di antaranya adalah Sam'un. Ketika mereka mengajak rajanya untuk masuk agama yang diridai oleh Allah, agama yang dipilih oleh Allah pada saat itu, kemudian rajanya ingin membunuh mereka. Ingin membunuh mereka karena mendengar ingin bunuh mereka ada yang namanya Habib. Ada yang namanya Habib. Habib ini adalah tokoh utama yang pertama kali bertemu dengan 2 orang utusan. Yang pertama kali kemarin mungkin setengah tahun yang lalu yang kita bahas itu, atau enggak lebih, setengah tahun yang lalu. Kemudian datang membela utusan-utusan ini. Bagaimana mengajak mereka, orang-orang yang dalam kesesatan, yang tidak iman kepada Allah dan Rasulnya, diajak untuk kembali beriman kepada Allah, memeluk agama yang membawa hidayah, yang membawa kebenaran bagi mereka. Akan tetapi mereka menolak. Malah mengatakan begini, qala ittabi'ul mursalin. Ketika Habib itu mengatakan ittabi'ul mursalin, ittabi'u, ikutilah kalian al-mursalin terhadap para utusan. Setelah itu akhudhuhu wa rafa'uhu ila al-mulk. Setelah mereka mendengar orang-orang yang tidak suka, siapa yang diutus kepada siapa ini? Kepada Bani siapa? Kepada kelompok siapa diutus ini? Bani siapa? Penduduk siapa? Entokiyah. Ini jangan lupa ini. Yasin ini panjang sekali membahas Entokiyah. Karena ada makna yang luar biasa di dalamnya. Bagaimana Allah mengirimkan hidayah kepada mereka, tapi mereka bukannya mengikuti
hidayah tersebut malah mengancam kepada para utusan, gara-gara engkau datang ke sini, saya ini mendapatkan musibah. Karena kebetulan pada saat itu mereka diberikan musibah jarang hujan, penyakit yang bermacam-macam. Nah, mereka beranggapan bahwa yang membawa malapetaka itu adalah utusan-utusan itu. Padahal sebenarnya mereka itu oleh Allah ingin diingatkan bahwasanya para utusan itu adalah orang-orang yang membawa kebenaran. Tapi ternyata mereka menolak. Nah, jangan kita jadi seperti mereka, orang-orang yang demikian. Baik, kita langsung. Kemudian pada faqala Habib, kemudian Habib ketika raja ini bertanya kepada Malik, kepada Habib, rajanya mengatakan, "Akun tatabi'an lahum?" Apakah kamu telah mengikuti utusan-utusan itu? Apa yang dikatakan Habib? "Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un." Mengapa aku tidak mengikuti? Mengapa aku tidak mau menyembah kepada Zat yang telah menciptakan saya? Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah, kepada Dialah semua kalian itu akan dikembalikan. Ada istilah begini, Pak. Ini bedanya antara kembali dan dikembalikan. Kalau turja'un itu dikembalikan. Artinya kalau Allah itu ingin mengambil panjenengan, itu istilahnya adalah turja'un. Kira-kira mati itu, wafat itu jenengan mau atau tidak, Pak? Mati itu mau tidak jenengan? Mati itu sebenarnya itu kembali kepada Allah. Mau tidak mau pasti kalian akan wafat. Artinya walaupun kalian tidak ingin berjumpa dengan Allah, turja'un, tetap akan dikembalikan. Artinya nggak mau pokoknya mencari dukun ke sana, mencari pakai resep jamu yang paling mahal 1 saset sampai 5 juta dan sebagainya. Kalau sudah turja'un dikembalikan, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Cabut nyawanya ada Allah. Kalau hanya roji'un itu, Pak, orang yang kembali itu, jenengan bisa milih, Pak. Bisa milih. Mau panjenengan taat kepada Allah atau tidak, mau panjenengan masih maksiat kepada Allah tidak, ya silakan. Mau panjenengan bunuh diri atau apa, tapi ketika panjenengan sudah wafat, panjenengan dibangkitkan, dikembalikan kepada Allah, sudah wafat itu jenengan ketika dibangkitkan sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi panjenengan. Makanya di bahasa di sini adalah turja'un, dikembalikan. Mau tidak mau tetap harus kembali. Mau tidak mau. Bahasa turja'un itu mau tidak mau harus tetap. Qala Habibun. Kemudian Habib ini berkata, melanjutkan, "Attakhidhu min dunihi alihata." Apa artinya? Mengapa aku harus mengambil sesembahan selainnya? Jadi di sini ada hamzah istifham. Attakhidhu min dunihi aliha. Mengapa aku akan menyembah Tuhan selain Allah? Seperti itu. Jadi ini adalah istifham bermakna ingkar, pertanyaan tapi sebenarnya mengingkari. Artinya la attakhidhu min dunihi aliha. Tidak, saya tidak akan menyembah kecuali saya tidak akan menyembah selain Allah. Jadi begini, istifham ingkar ini pertanyaan tapi tidak butuh jawaban, Pak. Contoh, kenapa kamu tidak ngasih uang sama dia? Apa? Saya harus ngasih uang kepada dia? Nah, dia sudah nyakitin saya. Seperti dia tidak taat saya. Apa? Artinya bahasa dari apa? Saya harus ngasih dia. Itu artinya saya tidak akan ngasih apa-apa sama dia. Sama dengan ketika Habib ini mengatakan di dalam kisah yang diceritakan Allah lewat Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada kita, attakhidhu min dunillahi aliha. Ketika oleh orang-orang di sana suruh ngikutin
suruh ngikutin Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka. Kemudian mengatakan Habib ini, atahidu min dunihi alihah, apakah saya ini akan menyembah Tuhan selain Allah? Seperti itu. Artinya saya tidak akan menyembah selain Allah. Terus, iyuridnir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Apa artinya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku. Mereka tidak dapat menyelamatkanku. Itu stop dulu. Iyuridnir rahman bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Jika Allah menginginkan kemudorotan kepada mereka, ketika Allah ingin memberikan bencana, ketika Allah ingin memberikan musibah kepada mereka, kepada siapapun. Tapi kalau di sini kan kepada mereka yang tidak taat kepada Allah. Apa kata Habib? La tughni anni syafa'atuhum. Tidak akan ada manfaatnya pertolongan mereka sedikit pun. Artinya panjenengan punya bala tentara yang hebat, panjenengan punya pasukan yang luar biasa. Bagaimana pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah pada waktu itu? Mereka hancur hangus. Itu kan al-fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim tayran. Ada tayr. Apa? Burung. Burung, ababil, burung. Ternyata mereka itu, Pak, dalam tafsir itu hancur hangus seperti pepohonan yang dimakan ulat. Jadi habis satu saat, sedikit-sedikit tersiksa, Pak. Artinya pertolongan mereka tidak akan berguna sedikit pun kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki ingin memberikan musibah ke sana. Maka hati-hati, Pak. Ini adalah nasihat yang langsung Allah berikan kepada kita, bahwa tidak akan ada artinya apapun yang panjenengan punya kalau sebenarnya Allah ingin mengambil daripada panjenengan semua. Maka di dalam kitab Nasuhul Ibad itu dikatakan, beruntunglah orang yang menggunakan hartanya untuk kebaikan sebelum harta itu pergi darinya, sebelum harta itu meninggalkannya. Jadi beruntung bagi orang yang menggunakan harta sebelum harta meninggalkannya. Artinya menggunakan harta-harta itu di jalan Allah, memperbanyak amal-amal yang saleh, memperbanyak membantu orang-orang yang duafa, membantu kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan maslahah kepada orang banyak seperti kantor di pojok sana. Maaf, ini bukan iklan. Tidak ada bisik-bisik. Tidak ada bisik-bisik. Cuma di sana itu kalau sudah jadi kantor, Pak, manfaat. Manfaat. Ya, walaupun dibuat bengkel play nggak tahu itu. Tapi manfaat minimal ada yang jaga roda malam, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa arti dari ayat ini? Ay la tadfa'anni syafa'atuhum syai'a, yaitu tidak akan menolak ke batas diriku syafaat pertolongan mereka syai'an sedikit pun minas su'i wal makruh, dari kejelekan dan dari sesuatu yang tidak dia senangi, li'annahu la syafa'ata lahum, karena bahwasanya tidak ada pertolongan bagi mereka. Jadi ini adalah maksudnya ketika mereka sudah Allah mau berikan musibah, tidak ada yang bisa menolak siapapun. Tidak ada pertolongan, kekuatan apapun yang bisa menolongnya. Baik dari kejelekan, baik dari sesuatu yang tidak disenangi, karena tidak ada pertolongan bagi mereka semua. Terus wala yuqidun, artinya dan mereka tidak dapat menyelamatkan. La yukhlisuna min dalikal makruh. Jadi mereka itu tidak pula dapat menyelamatkan. La yukhlisuna, yakni tidak dapat menyelamatkan min zalika, dari perkara itu. Min zalikal makruhi, dari perkara yang tidak ia senangi. Artinya
Kalau sudah Allah berikan musibah berupa penyakit, senang Pak? Senang tidak Pak kalau kena penyakit Pak? Kurang air, senang tidak Pak? Saya yakin dulu pernah Pak Andi ini benerin yang namanya pompa tuh Pak. Ketika nggak ada air, kira-kira senang nggak ada air? Nggak senang. Ini hanya satu rumah. Bagaimana kalau satu kampung? Bagaimana kalau suatu negara yang tidak memiliki air sama sekali? Maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya terhadap sesuatu yang tidak dia senangi. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan balasan, ingin memberikan adab, memberikan siksa kepada orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Falamma sami'al qaum kalam al-habib, maka tatkala kaum itu mendengar perkataan Habib, qalu, ketika mendengar perkataan attakhidhu min dunillahi aliha yuridir rahmanu bidurrillatuni anni syafa'atun syai'a wa la yunqidun, bahwa ketika Allah ingin mengadab tidak ada yang bisa membantu mereka sedikit pun, mau baik yang dia senangi, yang dia sukai atau yang tidak disenangi, tidak akan ada yang bisa menolong. Setelah mendengar jawaban dari Habib, kaum itu berkata, qalu ya Habib. Mereka kaum itu berkata Intoqiyah, ya Habib, wahai Habib, inna haula'ir rasulah, sesungguhnya utusan itu, sodduka an dini abaika, telah menghalang-halangi dari agama bapakmu, farji an dinir rasul, maka kembalilah kamu dari agama Rasul itu, Rasul ini, wa illa naqtuluka bi asyaddil adab, dan jika engkau tidak mau, naqtuluka, kami akan membunuhmu bi asyaddil adab, dengan siksa yang paling keras. Sudah dibilangin begitu, malah nggak dapat hidayah Pak, malah nggak dapat petunjuk. Padahal kita tahu ya, kalau walaupun sebenarnya di tafsir pertama itu tidak dapat petunjuknya, mereka ini sebenarnya adalah hujjah bahwa maha benar Allah, bahwa maha benar Allah. Kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim isyawatu. Bagi orang yang kufar, padahal Allah sudah tahu itu tidak akan masuk. Karena di dalam ayat pertamanya kan apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau ingatkan atau engkau tidak berikan peringatan, mereka semuanya tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wishawah wa lahum adzabun adzim. Kenapa? Hati mereka distempel, diikat oleh Allah. Pendengaran mereka ditutup, distempel, diikat oleh Allah. Mata boleh melihat tapi ditutup oleh Allah, sehingga kebenaran apapun yang ada di depan matanya tidak pernah nampak. Sehingga ketika diingatkan oleh Habib kepada kaum itu, kalau sudah Allah ingin mengazab kalian, tidak ada pertolongan yang bisa membantu kalian sedikit pun, dan kalian tidak akan selamat. Tapi apa yang mereka katakan? Habib, kamu itu masih ikut dia. Kalau kamu masih demikian, maka saya akan membunuh kamu dan akan menyiksamu dengan siksa yang sangat berat. Tidak mendapatkan hidayah, malah mengancam. Apa yang jawaban Habib? Qala Habibun jawaban lahu. Habib berkata kepada mereka sebagai jawaban, inni idzal lafi dhalalim. Apa artinya? Sesungguhnya aku jika berbuat begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Ini sesungguhnya aku, kata Habib, idzal lafi dhalalim mubin. Kalau begitu, idzal lafi dhalalim mubin, pasti berada dalam
Kalau saya tidak ikut dia, pasti saya dalam keadaan sesat yang nyata. Makanya Pak, datang dari siapapun nasihat, datang dari siapapun, hatta itu datang dari orang yang tidak masuk akal, gilalah maksudnya. Tapi apa yang dia katakan bisa mendekatkan panjenengan dengan Allah, lakukan Pak. Ada bahasa-bahasa yang dulu ditulis santai itu, undur maqila wala tandur mangqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihatlah siapa yang berkata. Jadi apa gini Pak, telur itu keluar dari mana Pak? Bukan cuma dari ayam Pak. Di bool, di pantat. Tapi kita makan Pak. Kenapa? Karena ada manfaat yang bisa kita ambil. Jadi dari siapapun, kalau itu keburukan, hatta dari ustadz, hatta dari kiai, menjauhkan panjenengan dengan Allah, menyesatkan panjenengan dari jalan-jalan as-sunnah, dari jalan-jalan Al-Quran, jauhi dia. Dia tidak akan membawa panjenengan kepada ke jalan yang benar. Hatta yang bicara di depan ini mengajak ke panjenengan jauh daripada Allah. Oh, jangan sholat, kita main gaple aja ya. Jangan ikutin Pak. Ustaz apa itu? Enggak usah diundang lagi saya. Terus Ain raja'tu ila dinikum ba'dal Islam. Maksudnya adalah di dalam Al-Qur'an ini idalla fi dhalalim mubin, ai in raja'tu ila dinikum. Kalau aku kembali kepada agama kalian ba'dal Islam, setelah saya masuk Islam. Laqad kuntu fi dhalalim mubin. Sungguh aku ini berada dalam dinakum batilun. Kata siapa? Habib. Dalam tafsirnya ayat ini, idalla fi dhalalin mubin. Itu batilun adalah yang batil. Wa ba'da dzalika tawajjaha ila Rasul faqala. Setelah mengatakan itu, tawajjaha, Habib itu menghadap kepada ila Rasul, menghadap kepada utusan itu, faqala inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ini luar biasa Pak. Ini keimanannya Pak. Orang itu Pak, iman kepada Allah tidak perlu panjenengan butuh bukti. Tidak perlu butuh. Saya akan beriman kepada Allah kalau Allah bisa menciptakan ini di hadapan saya. Nggak bisa Pak, nggak bisa seperti itu. Jadi kalimat tertinggi itu kita ketika cinta sesuatu itu cinta tanpa alasan. Cinta tidak butuh alasan. Cinta yang memang harus cinta ya cinta. Sayang Pak. Sayang. Maka ibadah yang paling baik adalah ibadah yang tidak karena surga, ya tidak karena takut neraka. Ibadah ya karena cinta Allah, cinta. Walaupun ya Allah saya dimasukkan ke neraka, yang penting kau ridha ya Allah, masuk neraka nggak apa-apa. Kalau Allah ridha Pak, mungkin nggak panas walaupun neraka ini. Ya. Karena ada waliullah itu ketika dikabari kabar bahwa dia itu akan masuk neraka, beliau itu hanya tersenyum. Yang penting Allah ridha. Saya kemanapun Allah, ya namanya ridha Allah dimanapun. Nah, kalau kita kan maksa Pak, ingin masuk. Makanya belum tentu diturut. Oh iya, maksa belum tentu di. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Inni amantu, sesungguhnya aku beriman bi rabbikum kepada Tuhanmu. Karena setelah mengatakan tadi itu kemudian menoleh kepada siapa? Utusan. Kepada utusan. Inni amantu, saya iman. Saya telah beriman kepada Tuhanmu. Fasma'un, maka dengarkanlah pengakuanku wahai umat-umat yang tidak taat. Nah seperti itu. Qilat khulil jannah, dikatakan kepadanya al-jannah udkhulil jannata, masuklah ke surga. Maksudnya apa? Falamma qala Habibun inni amantu bi rabbikum fasma'un, tatkala Habib ini berkata inni amantu bi rabbikum fasma'un, akhadhuhu, menangkap Habib, menangkap mereka itu terhadap Habib, wasyaddu, dan mengikat ala unukihi, di atas lehernya ini silsilatan dengan rantai, fasolabuhu ala babil Madinah, lalu mereka menyalib ala babil Madinah, di atas pintu gerbang kota.
mata. Sangat menyakitkan sekali kisah ini. Bagaimana perjuangan Habib untuk memperjuangkan keimanan dengan ancaman yang luar biasa. Kemudian bukan hanya diancam, karena pada akhirnya Habib itu ditangkap, diikat, kemudian disalib di atas gerbang kok. Ya kalau di sini dia selamat datang itulah Pak. Selamat datang kota apa gitu. Nah, Cirebon kah, Majalengka kah, Kuningan kah, Indramayu kah, cuma nggak bawa mangga. Ya. Belum matang. Semenjak kapan itu nggak matang-matang itu? Wah, jangan-jangan nggak punya pokoknya sama sekali. Kayaknya sih. Allahumma shalli ala Muhammad. Suatu saat itu, kalau di dalam Islam itu sebenarnya ada yang disebut dengan Imam Mahdi itu. Kalau menurut guru kami itu sudah ada Imam Mahdi itu dulu. Sebelum wafat itu beliau itu mengatakan Imam Mahdi itu sudah turun sebenarnya. Artinya kiamat itu tidak lama lagi sebenarnya Pak. Kiamat itu. Apalagi sekarang ada perbincangan lagi tentang Imam Mahdi itu. Nanti itu ada yang namanya Dajjal. Dajjal itu akan membawa satu roti ke bahasanya, satu membawa gergaji atau apa itu. Jenengan disuruh milih. Jenengan apakah milih gergaji atau milih roti? Artinya panjenengan ini milih roti tapi masuk neraka. Maksudnya jenengan senang di dunia tapi milih gergaji, panjenengan di dunia sengsara tapi di akhirat masuk. Ya seperti ini. Qila udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Tapi yang nggak tahu, kalau kita jangankan harus mati Pak, kadang kita nggak bisa. Udah galau. Artinya masih banyak. Wala talbisul haqqa bil batil, janganlah jual beli yang hak dengan, jangan dicampur adukan yang hak dengan yang batil. Kemudian bagi orang yang ada di atas sana, karena dia takut lapar, anaknya takut lapar, dia sudah habis banyak dan semacamnya, akhirnya buat undang-undang yang tidak sesuai dengan syariah. Wala talbisul haqqa bil batil, akhirnya dicampur adukan, yang seharusnya hak dibela untuk hak, yang batil dijelaskan yang batil, ini dicampur-campurkan. Yang batil dianggap halal, yang halal hanya haram, nggak usah diloloskan dan sebagainya. Nah itu bukan fakitan. Lanjut lagi. Wa qalat Sadiyu, dan berkata Imam Sadi, wa kanu yarmunahu bil hijar wa yaqulu. Ada yang mengatakan Imam Sadi ini bahwasanya mereka ini, bahwa mereka kaum Intokiyah ini melemparkan Habib itu bil hijarati, dengan batu. Berarti dirajam Pak. Ini siksa nyata Pak. Ampun. Ya, kalau sudah iman itu nggak bisa Pak. Jadi walaupun mati itu sudah jelas di depan dia. Yang jelas itu hanya surganya Allah itu. Jadi walaupun dilempar sana sini enggak. Makanya Pak, kalau jenengan sholat khusyuk itu Pak, istri lewat di depan belakang itu enggak kelihatan Pak. Tapi kalau enggak khusyuk, jangankan lewat, ada kucing lewat kayak ada yang mengucuri di belakang, di luar itu. Ada apa di luar gitu. Kenapa? Karena tidak khusyuk, karena tidak ada pikiran Allah di dalam diri kita. Makanya bagaimana siksanya Bilal bin Rabah ya. Dia ditindas sama siapa? Sama tuannya. Bagaimana untuk kembali memeluk agama yang dipercayai tuannya, tapi tidak ahad Allah Subhanahu. Kira-kira kita bayangkan Pak, dengan siksa yang seperti ini nih. Kalau kita yang ada di posisi Habib, jangankan gak dikasih makan Pak, ini dirajam, disalib, jelas-jelas itu disalib. Kira-kira kita masih mempertahankan iman gak Pak? Insya Allah. Kemudian apa? Wahwa yakul. Kemudian apa? Wahwa yakul. Kemudian dan sedangkan ketika dirajam itu, beliau Habib ini berdoa.
Allahumma hdi qaumi. Allahumma hdi qaumi. Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Artinya dengan posisi dia dirajam tapi tetap Allahumma hdi qaumi. Allahumma hdi qaumi. Bukan sakit enggak. Lapar enggak. Apa itu kok mau didemo juga kita ya? Allahumma hdini, Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi qaumi. Li'anna 'adata awliya'illahi ta'ala annahum yad'una ilal nasi bil khair. Karena kebiasaan wali-walinya Allah itu, Pak. Para wali-walinya Allah itu kebiasaannya adalah annahum yad'una lin nasi bil khair. Kebiasaan wali-walinya Allah itu selalu mendoakan manusia kepada kebaikan. Kalau ada ustadz masih mencaci yang lain, tidak mendoakan kepada yang lain, ini bukan makom wali. Makom wali itu kebiasaannya adalah mendoakan orang. Dia dihina, dia dicaci, dia dimaki. Wah, saya itu ya begituin. Tapi ya saya kan begini. Kalau saya itu punya musuh satu itu sudah sangat banyak sekali. Jadi kalau ada yang benci sama saya selalu assalamualaikum. Jadi nggak ada musuh sama sekali insyaallah. Wala yaghdabuna alaihim, dan tidak murka, tidak suka marah-marah terhadap orang-orang. Li'anna sahibal wadab, suka bermusuhan itu la yakuna sahiba insaf, la yakuna, ialah tidak akan menjadi sahibul insaf. Sahibul insafi, orang yang mempunyai keinsafan. Orang yang suka marah-marah, orang yang suka bermusuhan, ini biasanya jauh dari insaf, Pak. Makanya jangan suka marah, jangan suka bermusuhan. Beda pendapat ya boleh. Kalau beda, pikirkan. Kalau suara terbanyak, yang legowo. Satunya nggak mau buangan kantor, satunya mau. Legowo yang nggak mau, karena pasti yang paling banyak mau bangun. Artinya keputusan paling banyak terpilih. Enggak ada bisikan ini. Nggak ada bisikan. Nah ini maksudnya kalau itu kan memang murni untuk kepentingan RT 12. Nggak ada kepentingan RT itu. Emang setelah jadi di tempat ini sama jenengan. Oh. Rumah keberapa? Fa kaifa yakunu wali Allah Ta'ala? Maka bagaimana ia akan menjadi walinya Allah? Kalau suka marah, kalau suka bermusuhan, itu tidak akan menjadi orang yang insaf. Bagaimana dia akan menjadi walinya Allah? Ama sami'tum anna Quraisyan kassaru sinnan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma sami'tum, apakah kalian tidak mendengar anna Quraisya, bahwanya orang Quraisy. Tahu orang Quraisy, Pak? Enggak tahu orang Quraisy? Orang Quraisy itu orang-orang yang di Mekah pada saat yang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Rasulullah itu kan orang-orang Quraisy, Pak. Bani Quraisy. Orang-orang Quraisy ini, Pak, kassaru sinnan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah memecahkan giginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar? Belum. Giginya, sinnanya Nabi Muhammad pernah pecah oleh orang Quraisy alaihi salatu wassalam bil hajari, dengan batu. Dilempar, Pak. Nabi itu jadi pemimpin, jadi imam itu enggak pemilihan seperti sekarang, Pak. Enggak ambur-amburkan duit. Penuh siksa. Penuh siksa, Pak. Enggak ada yang nawarin mie sedap, Pak. Mindomi enggak ada. Enggak, memang dulu perjuangan, dan enggak digaji. Enggak digaji itu. Ada serangan fajar. Enggak ada serangan fajar. Dan memang betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ingin mengajak kita. Makanya kalau MC tadi selawat serta salam.
kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ya, di mana lanjutannya? Ya, biasanya kan yang membawa kita dari kegelapan menuju. Wah, seperti itu. Ya kan, minat dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju. Dan penuh perjuangan, Pak. Ilmu-ilmu gini walaupun gelap-gelapan ngaji kita, Pak, karena ada nur hidayah di dalam kalbu kita. Enggak. Apa karena mati lampu? Nah, insyaallah semoga istiqomah semua. Berarti kalau kajian minggu depan, apalagi minggu-minggu berikutnya saya datang ternyata enggak kompak ini, berarti karena mati lampu. Nah, kita bercanda. Insyaallah panjenengan karena kesibukan, bukan karena tidak ingin hadir. Karena saya yakin panjenengan yang hadir di majelis ini cinta kepada majelis, senang kepada ta'lim, ingin mengenal Allah lebih dekat lagi. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa yad'u lahum. Ketika orang maaf, takut ada yang baru, takut tersinggung, ini harus bercanda. Ini hanya bercanda, jangan dimasukkan ke hati. Langsung diamalkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'u lahum wa yaqulu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giginya dipecahkan, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Allahumma hdi qaumi. Jadi PRT nanti itu kalau ada warganya yang tidak buat nyaman PRT, doa ini yang dipakai. Allahumma hdi qaumi. Pertama, niatkan ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ketenangan dalam jiwa panjenengan. Kalau ada rohis ngajak untuk taklim, sudah nggak datang, dicibirin lagi, kritik habis-habisan. Doakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kata beliau, fa innahum la ya'lamun, bahwasanya mereka itu tidak tahu. Mereka itu tidak sadar. Jadi kita hanya perlu mendoakan. Wa qala al-Hasanu ja'alahu arban bisa dibaca arban. Wa qala al-Hasanu ja'alu wa qala, dan berkata siapa Hasan, ya Imam Hasan, ada kucing ya? Allahu Akbar. Kok hangat kaki saya? Ada kucing. Ya Allah. Irban atau arban. Kemudian kata Imam Hasan ini ja'aluhu, mereka menjadikan terhadap Habib itu arban atau irban, dipotong. Jadi wah sadis sekali ya, sudah dibunuh dipotong-potong, sudah disalib dipotong. Faja'aluhu fi syukil Madinah, lalu mereka jadikan dia Habib fi syukil Madinah, di pasar kota itu, wa qabruhu bi Intaqiyah, dan kuburunya di negeri Intaqiyah. Mana travel yang kemarin? Oh, lagi sibuk dia. Sibuk? Enggak, maksudnya kalau kita jadi, kita main-main ke Intaqiyah. Bonusnya kita lihat makamnya Habib. Al-Habib bagaimana? Lah iya Pak, ya. Siapa tahu ini diaminkan oleh Allah, diaminkan oleh malaikat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhalahu Allah taala al-jannata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan beliau ini ke dalam surga, hatta yarzuqa fiha, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya. Apa yang diberikan Allah kepadanya? Fiha ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qila, dan dikatakan, falamma addabahu qaumuhu wa sara muhtasira wa sara muhtadira. Falamma addabahu, maka tatkala Habib itu disiksa, ketika kaum itu menyiksa kepada apa? Falamma addabahu qaumuhu, ketika kaum itu menyiksa Habib, wa sara muhtadira, menjadikan apa? Habib ini sakaratul maut. Kasafallahu ta'ala an basarihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan penglihatannya Habib, al-ghita'a an basarihi, dari penglihatannya Habib, al-ghita'ah, dari terhadap penghalang, wara al-jannata, dan melihat surga. Jadi ketika disiksa, kemudian di syaqatul maut, Habib ini sudah langsung Allah perlihatkan surga di hadapan matanya.
Makanya memang mungkin beberapa kali saya sampaikan, ketika orang Sokratul Maut itu memang nanti itu akan hadir kepada kita itu. Kemudian mereka itu mengajak kepada kita menyerupai orang yang disayangi, menyerupai barang yang disukai, kemudian mengajak kita untuk menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita tidak kuat, maka kita akan mengikutinya. Artinya kalau sudah mengikuti jauh kita dari Allah, mengikuti iblis, berarti kita adalah musuhnya Allah, maka kita adalah mati dalam keadaan syu'un khatimah, naudzubillah. Tapi kalau kita insyaallah kalau majlisnya datang terus, karena katanya orang itu wafat biasanya dari kebiasaan, Pak. Ini kan majlis setiap minggu ini kan dicas, Pak. Dicas. Berarti kalau setiap malam Senin, ngecasnya setiap minggu. Wah, baca Yasin, baca Ar-Rahman, baca Al-Mulk, baca Ratibul Haddad ya. Ngecas. Sebulan 2 kali dicas dengan ilmu. Biar mengenal Allah, bagaimana kita bersyariat sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ini memang luar biasa. Fikih belajar, tadabbur Al-Quran langsung, nggak tahu kalau sampai rumah ya hilang apa nggak tahu kita. Yang penting yang jelas kita duduk taklim, mendengarkan apa kajiannya, pulang lupa, yang penting dicas lagi nanti. Makanya kalau sudah hilang sampai rumah nggak datang lagi minggu ke berikutnya, nggak datang, salam. Tapi kan udah dicatat sama malaikat udah. Tapi kalau Pak E bicara begitu luar biasa. Karena Pak E termasuk yang istiqomah. Baik. Enggak semuanya istiqomah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qila ya sahiban nafsi. Dan dikatakan ya sahiban nafsi, wahai orang yang mempunyai diri al-mutmainnati, yang tenang, udkhulil jannata, masuklah ke dalam surga. Ada yang mengatakan begini, ya sahiban nafsi, wahai yang mempunyai diri, yang mempunyai nafs al-mutmainnah, yang tenang, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Wa kun amina, dan jadilah engkau orang yang selamat min adzabillahi ta'ala fa inda dzalika, maka jadilah engkau orang yang selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Fa inda dzalika, maka ketika sudah ditampakkan Sokratul Maut, ditampakkan di hadapannya surga, dikatakan wahai jiwa-jiwa yang tenang, seperti kayaknya ada lagunya ya, jiwa itu nih. Nah ini Pak Andi yang biasa karaoke. Qala Habibu, kemudian Habib ini berkata, lamman taha basaruhu ilal jannah, ketika sudah sampai penglihatannya Habib ini ilal jannati, ke surga, belum masuk surga sudah ditampakkan penglihatan surga. Apa yang dikatakan? Ya laita, apa terusannya? Ya laita qaumi ya'lamun. Ya. Ngantuk. Kok maksudnya enggak langsung dijawab? Ngantuk. Qala ya. Habib berkata di dalam ayat ini, ya laita qaumi, alangkah baiknya sekiranya kaum mengetahui. Alangkah baiknya kaum itu, kaumku mengetahui. Artinya betapa senangnya, bukan itu Pak, betapa senangnya diri ini, bukan itu. Maksudnya betapa senangnya yang dihadapkan Habib ini, Allah jamin surga walaupun disiksa, dipotong-potong oleh mereka, ternyata Allah balas dengan surganya Allah Subhanahu. Bima ghafarali Rabbi waj'alani minal mukramin. Artinya Tuhanku mengampuniku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Bima, sebab sesuatu. Sebab tadi itu, sebab siksa itu, sebab Allah, sebab saya mengakui Allah kemudian dia siksa. Wa farali Rabbi, Allah mengampuniku, Tuhanku mengampuni. Wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan Allah yang menjadikanku, Allah menjadikanku minal orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang mulia.
Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Coba nggak digituin sama Intokiyah, belum tentu masuk surga. Tapi karena sama Intokiyah disiksa, dibantai, masih kuat imannya, masih tetap teguh pendiriannya, fadkhulil jannah. Setelah ngelihat surga, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tamanna Habibun, mengharapkan siapa Habib bi ya'lama, agar bi ya'lama qaumuhu, dengan agar kaumnya ini mengetahui bi sababin, dengan sabab apa, wa farallahu ta'ala lahu, Allah mengampuninya, wa akramahu, dan Allah memuliakannya, liyarwabu fi dini, agar mereka mencintai fi dinil islami, di dalam Islam. Jadi mengharap, tamanni itu akan ada namanya tamanni, ada taraji. Kalau tamanni bahasanya tamanni itu Pak, mengharapkan sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Wah, seandainya saya menjadi muda, padahal sudah kayak PRT. Mintanya, ini namanya tamanni Pak. Harapannya tidak akan bisa tercapai. Tapi kalau pengen ya, seandainya saya istri 2, bisa dicapai. Nah, itu bisa tapi insya Allah ini beliau ini setia untuk 1 orang. Sudah tujuan ada. Ini seandainya ini taman nih. Ya karena beliau itu sudah wafat, sudah ditampakkan surga. Kemudian beliau itu mengatakan seandainya, alangkah baiknya seandainya kaumku tahu bahwasanya sebab itu saya diampuni oleh Allah dan saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma qutila Habibun, maka tatkala dibunuh Habib ini, ghadiballahu ta'ala alaihim, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka. Kepada siapa mereka, Pak? Intokiyah. Wa ajjala lahum nikmata, dan menyebarkan kepada mereka ini an-nikmata, menimpakan siksa. Wa amarallahu ta'ala Jabrailah, kemudian alaihissalam, kemudian Allah memerintahkan Jibril alaihissalam ayyukhlikahum, membinasakan mereka. Antokiyah, faja'a Jabrailu alaihissalam, kemudian Jibril ini datang bi amrillahi ta'ala, dengan perintahnya Allah, ila babil Madinah, kepada gerbang kota, wa khada misra'aihi wa harrakal madinata wa soha sayhatan adhimatan famatu jami'ah. Apa yang terjadi setelah datang ke kota mereka? Wa akhidha misra'aihi, kemudian Jibril itu mengambil kota itu, mengambil misra'aihi, mengambil kedua belah pintu itu, wa harrakal Madinah, dan menggoyang-goyangkan kota itu. Jadi memegang 2 pintu yang ada di kota itu, kemudian digoyang-goyangkan, ya namanya kota digoyang-goyangkan, ya namanya Jibril Pak. Ya jenengan ambil aja satu tempat, ya digoyang-goyangkan beginilah. Ya begini, anggap di dalam tempat itu, toples itu adalah dunia, kota. Ya bagi Jibril ya mudah sekali. Digoyang-goyangkan, kemudian wa harrakal Madinah, menggoyang-goyangkannya, menggerak-gerakkan kota itu, wasaha sayhatan, dan menjerit. Jadi menjerit dengan jeritan adhimatan yang keras, famatu jami'ah, kemudian mereka semua meninggal. Tolong, yang dah agak berguna. Ya, sudah enggak? Kemarin tahun 2024 mungkin di Aceh. Kemarin lagi dekat dengan kita di Palu. Mereka menjerit tidak apa.
Padahal belum kiamat, Pak. Hanya sana saja. Itu sebenarnya pelajaran bagi kita. Kita akan binasa. Kita akan baik atau buruk. Tapi kalau di lingkungan ada yang tidak baik, makanya kita itu harus mengingatkan, Pak. Ikut atau tidak. Kadang kan begini, Pak. Ngapain ikut-ikutan urusan saya? Saya nggak pernah minta makan sama dia. Nggak pernah ngurusin keluarga saya, kok ngurusin urusan saya. Tong. Kalau dibusnahkan, dibinasakan, digoncang bukan cuma sendirian yang digoncang. Semua orang juga digoncang. Baik atau enggaknya semuanya ikut digoncang. Jadi panjenengan seandainya cuma siksa Allah satu rumah digoncang kan mendingan, Pak. Satu rumah yang kena tsunami mendingan. Gara-gara satu orang, satu kampung kena musibah. Dia malah enak-enakan bicara. Kamu nggak ngurusin saya, kamu nggak ngasih makan saya, kok ikut urusan saya? Bukan masalah ikut urusan kamu. Kalau kamu disiksa oleh Allah, bukan cuma kamu yang kena. Kita yang sudah taat kepada Allah juga akan kena. Cukuplah bicaranya lah, sudah jam 9. Takut sampai kedinginan. Nih teh. Cukup ya. Ayat berapa ini terusnya? Sampai ayat berapa? 27. Hah? Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna. Ya, cukuplah bersambung. Yang penting adalah ayat-ayat yang bisa mentadabburinya. Semoga hati-hati kita, hati ini terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelembutan, selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.